Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ingin membahas masalah hukum pidana ya dan perdata. Apa bedanya hukum pidana dan perdata? Intisarinya begini. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki ya implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas dan umum. Di mana apabila suatu tindak pidana dilakukan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Sementara hukum perdata bersifat privat yang menitik beratkan dalam mengatur ya mengenai hubungan antara orang perorangan dalam kurung perseorangan ya. Atau oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat. Jadi hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu, dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Jadi hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan kapan dan dalam hal apapun kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana. Dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, itu hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Berdasarkan pada definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, di mana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Hukum pidana juga dapat ditujukan untuk kepentingan umum. Sementara pengertian hukum perdata menurut para ahli selanjutnya adalah hukum perdata dalam 4 bagian, yaitu 1. Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya, disertai hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. 2. Hukum keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum, kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian atau kuratel. 3. Hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksud ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang. 4. Hukum waris, mengatur hak ihwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau dia meninggal. Juga dapat dikatakan hukum waris itu mengatur akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Apabila ditarik kesimpulan dari penjabaran definisi tersebut di atas, hukum perdata pada intinya mengatur tentang kepentingan perseorangan dan hukumannya dengan orang lain. Jadi perbedaan hukum pidana dan perdata yaitu, sehingga pada dasarnya hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, misalnya yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas umum, di mana apabila suatu tindak pidana dilakukan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum masyarakat. Hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium, upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara karenanya terhadap sanksi yang memaksa, yang apabila peraturannya dilanggar yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku. Penjelasan selengkapnya tentang remedium dapat Anda simak ya dalam arti ultimum remedium. Tapi nanti saya jelaskan di baru hukum pidana dulu dan perdata. Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata sendiri bersifat privat
yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang, perorangan, dan kata lain menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hal hukum perdata yang dapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPR hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum. Itu dimaksud dengan hukum perdata dan pidana. Terima kasih.